Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Setiawan. Saya mahasiswa Trilogi Jakarta. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang multiple intelligence atau bisa disebut dengan MI, sebagaimana ujian dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dosennya itu adalah UPW Dwi Satriani dengan gelar SPD MPD. Selamat menyaksikan. Teori MI dikembangkan oleh salah satu psikolog yaitu Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau mengusulkan bahwa ada beberapa kecerdasan di dalam dunia ini. Dalam teori ini, menurut Howard Gardner, ada 8 kecerdasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik. Ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif dalam berbicara maupun menulis. Orang dengan kecerdasan ini biasanya mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mengungkapkan pemikiran mereka dengan jelas. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis. Ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan logika, penalaran, dan keterampilan matematika dalam memecahkan masalah. Orang dengan kecerdasan ini cenderung mampu berpikir secara analitis dan menghadapi masalah dengan pendekatan yang terstruktural. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan visual atau rupasial. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan ruang serta bentuk-bentuk visual. Orang dengan kecerdasan ini memvisualisasikan gagasan dan memecahkan masalah yang melibatkan gambar dan diagram. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal atau ritmis. Kemampuan untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan musik. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memahami senti visual terhadap nada, ritme, dan harmoni. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan kinestik tubuh. Kemampuan dalam mengendalikan gerakan tubuh dan menggunakan seluruh tubuh dengan ekspresif. Orang dengan kecerdasan ini biasanya terampil dalam olahraga, tari, atau pekerjaan yang melibatkan keterampilan fisik. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan impersonal. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan empati, komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang efektif. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk memahami dan mengenali pola-pola alam, termasuk dengan flora dan fauna. Orang dengan kecerdasan ini seringkali memiliki minat yang besar dalam alam, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat menginspirasi untuk pendekatan pendidikan yang beragam dan inklusif. Juga guru berupa menggunakan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Setiap anak memiliki keunikan kombinasi kecerdasan menurut teori MI Howard Gardner. Hal ini dapat dikembangkan dengan kombinasi orang tua dan pendidik untuk memenuhi kecerdasan yang dominan pada anak tersebut. Bagaimana sih caranya? Dengan menyediakan lingkungan yang bisa memfasilitasi kecerdasan anak. Tentunya seperti interaksi sosial, eksploitasi alam, juga pengalaman praktis. Itu menjadikan anak bisa mengeksploitasi dirinya sendiri secara penuh dalam lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa tokoh-tokoh yang sukses dengan sesuai kecenderungan teori MI. Itu sebagai berikut. Yang pertama ada Albert Einstein. Contoh kesuksesannya adalah salah satu ilmuwan paling terkenal dalam sejarah. Terkenal karena teori relativitas dan kontribusinya dalam teori fisika. Yang selanjutnya yaitu William Shakespeare, yaitu seseorang yang dermawan, penyair, dan penulis terkenal di dunia.
menciptakan karya-karya sastra yang abadi seperti Romeo and Juliet dan Hamlet. Selanjutnya yaitu Pablo Picasso, salah seorang seniman paling berpengaruh dalam seni abad ke-20. Terkenal dengan gaya lukisan kubismenya yang revolusioner. Yang selanjutnya yaitu Wolfgang Amadeus Mozart, seorang komposer klasik yang diakui secara universal menciptakan banyak karya musik yang mempengaruhi dunia musik secara luas. Selanjutnya Usain Bolt, seorang pelari cepat asal Jamaika yang dianggap sebagai atlet tercepat sepanjang masa, memenangkan banyak medali emas Olimpiade dan memecahkan rekor dunia. Selanjutnya Nelson Mandela, seorang pemimpin politis dan aktivis anti-apartheid yang menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama yang terpilih secara demokratis. Selanjutnya yaitu Jane Goodall, primatologis terkenal yang melakukan penelitian revolusioner tentang kehidupan simpase di alam liar, memberikan kontribusi yang sangat besar pada pemahaman kita tentang perilaku primata. Yang terakhir yaitu Deepak Chopra, seorang dokter, pengarang, dan pembicara motivasi yang terkenal dalam bidang kedokteran, holistik, dan spiritualis, menginspirasi jutaan orang dengan karya-karyanya. Nah, itulah beberapa contoh dari berbagai jenis teori MI yang bisa mengarahkan kita untuk sukses dalam kehidupan. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.